Selamat pagi semua. Selamat pagi, Ibu. Terima kasih semuanya karena pada hari ini kita bertemu dan berkumpul dalam keadaan sehat. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih kepada adik-adik karena sudah mau meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Oh ya, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita mengawalinya dengan doa. Ibu minta kesediaan salah satu dari adik-adik untuk memimpin kita dalam doa. Saya Ibu. Baik, para adik saya persilakan. Baik, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa sama-sama. Oke, baik, terima kasih. Oh yes, sebelum kita lanjut, Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah saling kenal? Belum ada yang sudah, ada yang belum Ibu. Baiklah, kalau begitu sebaiknya kita saling memperkenalkan diri dulu supaya kita bisa saling mengingat satu sama lain. Baik, Silakan kita memperkenalkan diri dan kelas ya adik-adik, mulai dari Ibu. Nama Ibu Mevi, Ibu sebagai guru bimbingan dan konseling di sini dan sudah mengabdi selama 3 tahun. Selanjutnya kepada adik-adik yang ingin memperkenalkan diri, saya persilakan. Nama saya Red, Ibu. Saya dari kelas 6B, Ibu. Nama saya Ayu, Ibu, dari kelas 6A. Nama saya Dina, saya dari kelas 6C, Ibu. Nama saya Gini, saya dari kelas 6A, Ibu. Baiklah, karena kita sudah saling mengenal satu sama lain. Oh ya, ada yang satu kelas ya? Iya, Ibu. Baiklah, tapi adik-adik perlu ingat ya, walaupun adik-adik berasal dari satu kelas, Ibu mau mengingatkan bahwa dalam kegiatan ini adik-adik tidak boleh mengobrol sendiri ya, atau membuat diskusi dalam diskusi. Apakah Ibu. bisa dipahami? Bisa, Ibu. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan melakukan konseling kelompok. Tetapi sebelumnya, apakah adik-adik sudah tahu apa itu konseling kelompok? Dan apakah adik-adik pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok sebelumnya? Belum, Ibu. Oke, mungkin ada yang sudah tuh, belum semuanya. Saya sudah pernah ikut, Ibu. Kalau begitu, coba adik Red, apa yang adik Red ketahui tentang konseling kelompok? Kalau yang setahu saya pernah ikut itu, Ibu, kalau konseling kelompok itu seperti suatu kegiatan dalam suatu kelompok, Ibu, dan membahas tentang masalah-masalah yang dialami oleh teman-teman yang ada dalam kelompok tersebut, Ibu. Ada lagi yang lain? Ya, Ibu, tapi saya setuju dengan pendapatnya teman Red, Ibu. Oke, ada lagi yang lain? Tidak ada, Ibu. Ibu, saya mau tanya, Ya, apakah penting kita mengikuti kegiatan konseling kelompok ini dan apa kegunaannya? oke. Baik adik-adik, sebelum pertanyaan kalian sudah semakin jauh, Ibu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan konseling kelompok dan mengapa sih kita perlu mengikuti kegiatan konseling kelompok. Sebelumnya sudah bagus apa yang dijawab oleh adik Red tentang konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu adalah suatu kegiatan dalam bimbingan dan konseling yang di dalamnya itu terdapat pemimpin kelompok dan anggota kelompok. Dan di sini Ibu sebagai pemimpin kelompok dan adik-adik sebagai anggota kelompok. Nah, dalam konseling kelompok ini kita akan membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang adik-adik alami. Jadi Ibu harap adik dapat menyampaikan masalah yang adik-adik alami saat ini. Contohnya ada yang mengalami masalah dalam mengatur waktu, ada yang mengalami masalah dalam berkonsentrasi, sering terlambat, dan sebagainya. Lalu pertanyaan lanjutan tadi dari adik ini, mengapa kita mengikuti kegiatan konseling kelompok? Sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua, konseling kelompok ini memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan keterampilan dalam berhubungan sosial dengan orang lain, meningkatkan keterampilan berkomunikasi, meningkatkan kepercayaan diri dalam menyampaikan pendapat, menambah wawasan dan pengetahuan adik-adik, dan tentunya memecahkan suatu masalah yang mungkin dialami oleh adik-adik saat ini. Nah, sampai di sini apakah bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke. Dan ada lagi dalam kegiatan konseling kelompok ini nanti ada yang namanya asas. Nah, dalam konseling kelompok kita ada asas kerahasiaan. Jadi di sini adik-adik bebas menyampaikan apapun yang adik-adik mau sampaikan. Dan perlu kita ingat bahwa tidak boleh diketahui oleh orang-orang di luar anggota kelompok kita pada hari ini. Apakah bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke. Kalau begitu kita lanjut ke kegiatan selanjutnya. Bagaimana kalau sebelum kita lanjut kita melakukan ice breaking atau game? Adik-adik mau tidak? Mau, Ibu. Oke. Jadi di sini Ibu yang akan memimpin ya. Ya, Ibu. Namanya itu game konsentrasi. Jadi di sini untuk melatih konsentrasi dari adik-adik. Dengarkan instruksi dari Ibu ya. Gamenya itu seperti ini.
konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Terus ibu sebut salah satu nama dari adik-adik, misalnya Re, tepuk lagi 3 kali, 1, 2, 3. Terus Re sebutnya Dina, tepuk lagi 3 kali, Dina sebutnya Ayu, tepuk 3 kali lagi, baru Dini, terus dan seterusnya. Apa bisa dipahami? Bisa, Ibu. Baik, kita mulai. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Ayu, Dini, Dina, Re. coba adik sebutkan salah satu lagi. Ayu, Dini, Dina. Oke, sudah ya adik-adik. Yeay! Oke, adik-adik tahu tidak maksud dan tujuan dari melakukan game tersebut? Supaya biar semangat, Ibu. Oke, semangat. Ada lagi yang lain? Biar kita fokus ikut kegiatan hari ini, Ibu. Oke. Baiklah adik-adik, Ibu harap setelah kita memainkan permainan tadi, adik-adik bisa semangat, fokus, tetap konsentrasi dan secara aktif, serta terbuka mengikuti kegiatan kita ini ya. Iya, Ibu. Kalau begitu, tadi kan Ibu sudah jelaskan mengenai konseling kelompok. Apakah kalian sudah siap untuk melakukan kegiatan kita yang selanjutnya? Siap, Ibu. Baiklah, kalau begitu kita akan memasuki kegiatan di mana masing-masing dari adik-adik itu akan menyampaikan masalah yang sedang dialami. Kita terima masalah siapa saja yang lebih dulu kita bahas, yang mana permasalahan itu benar-benar diselesaikan yang begitu mendesak. Apakah bisa dimulai? Bisa, Ibu. Kalau begitu, siapa yang mau menyampaikan permasalahannya yang pertama? Saya, Ibu. Ya, silakan adik. Ibu, saya punya masalah dengan proses belajar saya, Ibu. Saya sulit menghafal, Ibu, apalagi pelajaran matematika. Jadi, saya membutuhkan untuk bisa menghafal rumus-rumus dan lain sebagainya, Ibu. Baik, adik Red mengalami masalah yaitu sulit menghafal pada pelajaran matematika. Mungkin masih ada yang lain? Saya Ibu, Ya, silakan adik. Ibu, saya itu punya masalah dalam atur waktu Ibu, sehingga saya selalu mengerjakan tugas itu pada saat malam sebelum besok dikumpulkan Ibu. Jadi adik ini memakai sistem SKS ya. Ya Ibu. Baik, yang lain mungkin masih ada? Saya, Ibu. Ya, Dina silakan. Jadi permasalahan saya, Bu, saya sering sekali Ibu datang terlambat ketika sekolah, Ibu. Oh, jadi sering datang terlambat ya. Siapa lagi yang belum? Saya, Ibu. Ya, silakan adik Ayu. Jadi masalah saya tuh saya sering berbohong kepada orang tua saya, Ibu, yang menyebabkan saya merasa beban dan berat. Baiklah adik-adik, karena semuanya sudah menyampaikan permasalahannya, jadi di sini kita sepakat masalah siapa yang akan kita bahas terlebih dahulu. Masalah Ayu saja, Ibu, karena dia suka berbohong. Baiklah, jadi kita akan membahas masalahnya Ayu terlebih dahulu. Saya setuju, Ibu, membahas masalahnya Ayu duluan, Ibu. Baiklah, kalau begitu mungkin dari adik Ayu sendiri bisa menceritakan permasalahannya itu seperti apa. Oke, baik, Ibu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, saya sering berbohong. Jadi saya tuh akhir-akhir ini sering sekali berbohong dengan orang tua saya, Ibu. Jadi misalkan di sekolah ada kegiatan yang mengharuskan saya untuk mengumpulkan uang dalam jumlah tertentu, tapi biasanya saya minta dalam jumlah yang lebih besar lagi seperti yang sebelumnya. Makanya karena keseringan berbohong yang saya lakukan itu, saya merasa beban dalam diri saya. Baik adik, ibu mengerti dan paham sekali dengan apa yang adik rasakan. Karena permasalahan dari adik ini cukup serius ya. Sebelum kita lanjut, mungkin ada dari teman-teman yang ingin berpendapat. Saya Ibu. Ya, silakan. Jadi apakah sampai sekarang bapak mamanya Ayu sudah tahu belum, mengetahui belum apa yang Ayu lakukan? Belum, Dini. Jadi karena itu saya makin bingung mau jujur tuh mulai dari mana. Mengapa tidak coba saja untuk jujur pada orang tua berbicara agar Ayu kan bisa lega juga kan, bisa lepas dari kebohongan itu kan. Iya sih, tapi saya takut kalau orang tua saya marah saya, nanti mereka bisa pukul saya atau bisa-bisa saya diusir dari rumah.
apakah Ayu ingat awal-awal Ayu mulai berbohong dengan orang tuanya Ayu itu sejak kapan? Kalau itu sih saya sudah lupa, Red. Sejak kapan saya mulai berbohong? Sekarang saya dihantui rasa bersalah. Lalu apakah sampai sekarang adik Ayu masih sering berbohong atau bagaimana? Kalau sekarang sih tidak lagi, Bu. Beberapa hal terakhir ini saya hanya merasa beban yang besar, Bu. Baik, teman-teman lain, apakah ada solusi atau jalan terbaik untuk bisa Ayu lakukan supaya Ayu bisa keluar dari masalah yang dia alami saat ini sehingga dia tidak merasa beban dan merasa bersalah lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Adik. Kalau menurut saya, Ibu, coba Ayu membicarakan hal ini baik-baik dengan orang tua agar rasa beban yang Ayu rasakan itu perlahan-lahan menghilang. Yang lain? Saya, Bu, Ya, kalau silakan. menurut saya sebaiknya meminta maaf kepada orang tua saja, Bu. Ya, mungkin ada yang lain. Kalau menurut saya Ibu, Ayu lebih baiknya lebih terbuka saja menceritakan apa yang terjadi kepada orang tuanya agar masalahnya tidak tambah parah begitu, karena kalau semakin dia berbohong mungkin orang tuanya semakin marah nantinya. Baik. Lalu dari beberapa solusi yang sudah diberikan oleh teman-teman tadi, mana kira-kira yang bisa adik Ayu segera lakukan agar adik Ayu tidak merasa beban lagi dengan masalah yang dialami saat ini? Baik Ibu, mungkin saya akan memilih saran dari Dini dan Red dulu, karena saya pikir itu saya harus lakukan lebih dahulu. Setelah itu saran-saran yang lain mungkin bisa saya lakukan. Baiklah, kalau begitu keputusan yang adik Ayu ambil. Ibu dan teman-teman berharap semoga masalah yang dialami oleh adik Ayu saat ini segera akhirnya tidak perlu berlanjut dan semoga adik Ayu merasa lega dan tidak merasa beban lagi. Iya Ibu, saya berterima kasih kepada Ibu dan juga teman-teman karena sudah mau membantu saya menyelesaikan masalah saya. Baik, jadi kita sudah membahas masalah yang dialami oleh Ayu. Ibu berharap apabila antara kalian ada yang memiliki masalah seperti yang dialami oleh Ayu, kalian mampu mengatasinya dengan baik. Ibu rasa kegiatan konseling kelompok kita dapat berakhir. Namun sebelum Ibu tutup, Ibu ingin tahu bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan kita pada hari ini? Saya Ibu, Ya, kalau menurut saya konseling kelompok ini sangat penting karena apabila kita memiliki masalah yang menurut kita berat, kita bisa jadi lebih berpikir terbuka, mau berbagi cerita kita dengan teman-teman, dan tentunya banyak saran-saran yang membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang kita alami. bagus sekali yang disampaikan oleh adik Red. Bagaimana dengan yang lain? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Red. Jadi hal ini juga bisa membuat saya lebih percaya diri, Bu. Ya, bagus sekali. Kalau begitu, Ibu rasa kegiatan kita cukup sekian ya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Ibu meminta salah satu dari adik-adik untuk memimpin kita dalam doa. Saya, Bu. Ya, silakan adik. Mari kita berdoa pula. Berdoa selesai. Baik adik-adik, Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu mohon maaf bila ada kesalahan yang Ibu lakukan sepanjang kegiatan kita. Sekian saja dari Ibu, semoga konseling kelompok kita hari ini dapat membantu adik-adik. Sekian dan terima kasih. Sama-sama. Sama-sama Ibu, terima Selamat kasih siang, Ibu, Ibu. selamat siang. Ya.